drama politik apalagi tentang ibu kota. Pemerintah ngebut hadirnya ibu kota baru. Menurut Bappenas, pada semester 1 2024 ibu kota baru sudah ditempati. Tetapi di sisi yang lain, partai politik menyiapkan calon untuk DKI Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pecinta masa depan negeri, kalian pasti bertanya-tanya, ada apa sih negara ini? Karena di satu sisi menyiapkan ibu kota negara yang baru, tetapi di sisi yang lain, magnet politik yang ada di DKI Jakarta sangat penting. Maksudnya menghadirkan berbagai calon yang kalian sepertinya tidak percaya itu hadir, tetapi itu luar biasa kontestasi atau proses konsultasi yang ada di sana. Kita membaca di media, misalkan di CNN Indonesia, ngotot pemerintah kebut pindah ibu kota negara. Itu adalah sebuah berita yang kalian melihat pada akhir 2021 kemarin. Begitu juga terkait Bappenas, status ibu kota negara pindah ke Kaltim semester 1 di 2024, itu juga di akhir 2021, sehingga teman PKS atau partai-partai politik lain mempertanyakan pada waktu pidato akhir, apa urgensinya pindah ibu kota negara. Nah, tetapi pada kesempatan ini kalian melihat di Tribun, Gibran dan Risma dinilai wajar masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta. Begitu juga di tempat lainnya di Tribun juga, akankah Risma dicalonkan PDIP gantikan Anies Baswedan? Modal awal oke, itu cara branding yang tepat. Kemudian di CNN Indonesia, Risma Gibran disodorkan ke DKI, proyek politik PDIP menuju 2029. Dan yang terakhir di beritanya adalah survei Litbang Kompas 2022 dinilai jadi babak awal tahun politik. Pecinta masa depan negeri, itulah beberapa media yang menampilkan tentang ibu kota negara yang baru, calon, dan DKI yang menjadi magnet luar biasa. Mana yang kalian pilih? Untuk kita kupas pada kesempatan ini. Oke, yang kita ambil adalah, akankah Risma dicalonkan PDIP gantikan Anies Baswedan? Modal awal oke, ini cara branding yang tepat. Ini sebuah berita yang ada di Tribun News. Surya.co.id, berikut ini keunggulan Tri Risma hari ini atau Risma dibanding kandidat yang lain. Akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan. Kok ada kalimat pengganti Anies Baswedan? Emangnya Anies Baswedan pasti akan diganti? Karena di beberapa media yang lain, Anies Baswedan misalkan ada yang mengatakan dia belum punya kendaraan politik untuk maju RI, belum pasti. Tetapi kalau menuju DKI, kemungkinan lah, ini kan belum pasti. Nama Risma potensial diusung PDI Perjuangan selain 5 nama lain yang diungkapkan oleh Sekjen Hasto Kristianto. 5 nama lain yang masuk radar PDIP adalah mantan Bupati Banyuwangi 2 periode yaitu Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah 2 yang menjadi alternatif. Lalu Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Budi Kanang Sulistiono yang merupakan ex-bupati Ngawi, serta selanjutnya Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra. Jadi ada 5 kandidat yang kemungkinan PDIP menampilkan untuk DKI Jakarta. Terkait Risma, menurut Hasto, dalam kepemimpinan Risma, selama dia berada di kota Surabaya, Menteri Sosial itu mampu menunjukkan perubahan yang signifikan.
Hal itu terlihat dengan adanya perubahan secara kultur di dalam masyarakat Surabaya. Hal serupa diungkapkan pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya, UNISA, Agus Mahfud Fauzi. Oh, saya sendiri. Jadi penilaian terhadap Risma, Sekjen PDIP, maksudnya PDI Perjuangan sebagai partai politik yang kemungkinan yang akan mengusung itu memberikan beberapa penilaian. Sekalipun kota Surabaya dengan DKI Jakarta memang tidak bisa, kata Agus ini, disamakan. Hanya saja Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta diyakini sedikit banyak punya persoalan yang mirip. Modal awal yang dimiliki Risma perlu diikuti upaya lanjutan, misalnya juga harus memahami betul bagaimana sifat pemilih di kota Surabaya. Lanjut Agus M. Fauzi. Melihat pola suksesi di Jakarta yang menjadi catatan Agus, pemilih di sana memiliki ekspektasi lebih di dalam melihat figur pemimpin. Setidaknya ekspektasi 2 kali lipat dari keberhasilan pemimpin daerah lain. Agus mengungkapkan presentasi kepemimpinan Risma selama di Surabaya ditambahkan dengan posisi Menteri Sosial saat ini penting untuk menjadi telaah. Ini bisa menjadi nilai lebih jika tepat pada atau sesuai ekspektasi pemilih yang ada di Jakarta. Di sisi yang lain, kedekatan Risma dengan Ketua Umum PDI Perjuangan juga menjadi nilai plus untuk Risma maju di DKI Jakarta. Itulah beberapa media yang menampilkan berita dan kita kupas tadi, maksudnya kita bacakan yang ada di Tribun. Pecinta masa depan negeri, bagaimana yang sebenarnya menurut kalian? Karena kalau kita meneropong Indonesia ke depan, itu kan rencananya adalah terjadi perpindahan ibu kota. Tetapi di sisi yang lain, DKI Jakarta masih menjadi magnet untuk tarik-menarik siapa yang menjadi calon atau siapa yang memimpin. Apakah kalian langsung tergugah untuk membicarakan hal ini? Pecinta masa depan negeri, itulah politik, itulah pola membangun atau menampilkan kepemimpinan. Memang kita harus pahami bahwa di Indonesia ini untuk menghadirkan pemimpin itu jalurnya dari partai politik atau gabungan partai politik. Perseorang bisa di pilkada, tetapi relatif berat prosesnya. Dan kalau ngomong ibu kota negara sampai hari ini memang belum ada kepastian, meskipun Bappenas sudah menargetkan pada semester pertama 2024 itu sudah terjadi perpindahan. Tetapi menurut kalian bagaimana? Apakah rasional ketika misalkan presiden itu dalam posisi transisi, baru ibu kota negara itu dipindahkan? Di satu sisi memang ya masuk akal sih, karena kepala negara, presiden, kepala pemerintahan itu menempati tempat baru. Hanya kita juga belum tahu apakah siapa yang terpilih nanti welcome terhadap perpindahan ibu kota tersebut. Kecuali semuanya sudah diatur dalam sebuah aturan, maksudnya dalam sebuah undang-undang atau sebuah regulasi yang tepat, pasti. Ini sudah 2022, 2023, 2024 kita akan pilpres dan lain sebagainya. Dan pada waktu 2024 juga harus dilantik. Taruhlah kalau menurut Bappenas tadi semester 1 bisa Januari sampai Januari sampai misalkan bulan Juni itu sudah terjadi perpindahan. Sepertinya ini kalau dalam bahasa proses pernikahan itu adalah pasangan keluarga menempati rumah baru, maksudnya mereka menikah dan selanjutnya menempati rumah baru, tidak menempati rumah lama.
atau prabon dan lain sebagainya. Kalau misalkan settingan ini adalah sudah diregulasikan dengan tepat, semua komponen yang ada di negeri ini sudah oke, dan apa yang disampaikan Bappenas terjadi bahwa tanggal atau periode pertama atau semester pertama pada 2024 itu sudah bisa dipindahkan ibu kota negara, maka ini akan berjalan dengan baik. Semuanya it's okay. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, akan menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Ini serius atau tidak di dalam menyiapkan kata Bappenas tadi semester 1 di 2024 untuk pindah itu. Karena sampai hari ini kita melihat perkembangan yang ada itu mungkin tidak seperti ekspektasi dari semuanya. Ya memang semuanya harus berproses, harus kita menunggu semuanya. Pecinta masa depan negeri, hanya yang menjadi perbincangan bagi kita, tiba-tiba muncul beberapa orang, ada 5 orang, taruhlah dari PDI Perjuangan, yang ditampilkan untuk DKI Jakarta. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk partai-partai politik yang lain juga menyiapkan bakal calon untuk DKI Jakarta. Nah, sekarang rasionalisasinya. Mengapa mereka bersemangat untuk menampilkan untuk DKI Jakarta? Padahal kalau kita berbicara, pusat pemerintahan sudah berpindah. Mungkin jawabannya adalah ya DKI Jakarta tetap sebagai pusat bisnis dan lain-lainnya, tetapi mungkin yang pindah itu kan hanya pusat pemerintahannya, pusat bisnis, pusat lain-lainnya tetap di Jakarta. Itu mungkin masuk akal. Tetapi kedua, kalau sementara regulasi yang kita terima, nanti coba bisa di cross check ya, bahwa untuk pengelolaan pemerintahan ibu kota negara itu tidak dipilih, berbeda dengan DKI Jakarta, sehingga sampai hari ini belum ada perbincangan, dan kemungkinan seandainya ada, nanti pasti ada regulasi khusus untuk awal bagaimana mungkin pemerintahan kota untuk ibu kota itu, atau bagaimana. Sementara yang kita dengarkan seperti yang terjadi di Batam, meskipun Batam berbeda ya, yaitu ditunjuk tanpa ada proses demokrasi, tanpa ada pemilihan secara langsung oleh rakyat. Itu berproses semuanya. Sambil kita menunggu, yang pasti bahwa ada 5 calon dari PDI Perjuangan, dan kemungkinan sesudah ini partai-partai politik lain juga menyiapkan bakal calon. Meskipun kalau Anies Baswedan, Pak Gubernur DKI Jakarta hari ini, kita juga belum tahu apakah dia maju kembali atau tidak. Yang pasti kalau maju kembali juga menjadi pesaing utama dari 5 bakal calon PDI Perjuangan tadi. Kalau tidak, misalkan beliau menjadi calon presiden, maka ia akan bukan menjadi pesaing. Di sini menariknya, PDI Perjuangan, Gerindra, dan partai-partai politik yang lain akan menjadikan bagaimana proses politik di Jakarta itu sepertinya win-win solution untuk semuanya. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI hari ini, sampai hari ini, yang berbeda dengan Pak Jokowi dahulu. Kalau Pak Jokowi itu 2013-2012 terpilih, kemudian dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya di 2014 beliau nyalon Presiden RI dan terpilih. Jadi belum satu periode kepemimpinan. Perbedaan dengan Pak Anies adalah beliau menyelesaikan kepemimpinannya di DKI sampai 2022, 5 tahun penuh. Nah, ini kan peta politiknya selanjutnya berubah. Ini Pak Anies adalah orang yang konsisten. Dia tidak terpengaruh di 2019 kemarin untuk maju sebagai calon presiden, tetapi menyelesaikan tugasnya sebagaimana visi misinya. Tetapi kita juga tidak tahu apakah dia akan melanjutkan DKI Jakarta atau maju Pilpres. Kata Pak Taufik Gerindra, katanya dia belum mendapatkan modal
partai politik pengusung, pecinta masa depan negeri. Itulah menariknya, sehingga konklusinya menjadi menarik untuk membicarakan DKI. Ada apa dengan DKI? Katanya ibu kota pindah, tetapi ada banyak orang yang disiapkan. DKI tetap menjadi magnet bagi semuanya. Perpindahan ibu kota tidak berpengaruh terhadap segala-galanya, tetapi DKI tetap menjadi gadis cantik bagi partai politik untuk diperebutkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.